Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hanin dalam pesan motivasi sang santri Inayatullah. Nasib orang-orang yang durhaka pada hari kiamat. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal insi. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna jalana alladhi ajjalta lana. Qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Sahabat, kata istamta'ah terambil dari kata dasar mata'ah, yang secara harfiah berarti melebar atau meningkat. Tanaman itu mata'ah, artinya tanaman itu tumbuh. Perkakas dan keperluan disebut mata karena diperlukan secara terus-menerus. Istamta'ah terambil dari kata dasar mata'ah yang diberi awalan hamzah, sin, dan ta. Dalam bahasa Arab, pemberian awalan ini mengandung arti adanya usaha sungguh-sungguh berkenaan kata dasar. Jadi, istamta'a artinya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh keluasan dan keuntungan yang sering diterjemahkan dengan menikmati. Dalam Al-Quran, kata istamta' ini terulang 6 kali. Sebagai contoh dalam surat Al-An'am ini dikisahkan bahwa pada hari mahsyar, di mana hari dihimpunnya semua manusia, jin, iblis, dan setan. Manusia mengeluh bahwa hubungan mereka dengan jin selama di dunia hanya dinikmati atau menguntungkan oleh setan itu. Sekarang mereka sudah wafat dan mereka dihimpun di padang mahsyar. Seandainya mereka diberi kesempatan kembali ke dunia, mereka bisa memperbaiki diri dengan melepaskan diri dari cengkeraman jin beserta iblis dan setan itu. Tetapi harapan itu sia-sia karena ada panggilan, tempat mulah di neraka. Kamu kekal di dalamnya kecuali Allah menghendaki lain. Dalam surat An-Nisa ayat 24, kata istamta' ini artinya menikmati. Maksudnya hubungan suami istri. Apabila hubungan itu sudah terjadi, maka suami tidak bisa lagi menghutang mahar dan wajib membayarnya kepada istrinya. Ada pendapat lain bahwa yang dimaksud adalah kawin mut'ah, yakni pernikahan yang sudah ditentukan sesuai perjanjian. Mazhab Syiah membolehkan kawin mut'ah ini, sedangkan mazhab Sunni mengharamkannya karena sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya dan dilarang lagi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Munasabahnya, setelah Allah memberi ancaman dengan siksa kepada orang-orang yang durhaka dan memberi janji pahala dan surga Darussalam kepada orang-orang yang beriman, maka pada ayat ini Allah menunjukkan beberapa peristiwa sebelum datangnya balasan itu, yaitu mereka lebih dahulu dihimpun di padang mahsyar untuk diperhitungkan amalnya. Tafsirnya, pada hari kiamat nanti seluruh umat manusia dan jin akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman untuk mencela perbuatan jin yang telah mempengaruhi manusia dan mengajaknya kepada kesesatan sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza syiratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar tidak menyembah setan? Sungguh setan musuh yang nyata bagimu.
dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus, dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian di antara kamu, maka apa kamu tidak mengerti? Quran Surat Yasin ayat 60 hingga 62. Sahabat, semua orang yang mengikuti ajakan jin dan setan akan dikumpulkan bersama-sama. Semua orang yang mukallaf akan dihimpun bersama para pengikutnya, baik dalam segi kebenaran ataupun kejahatan. Lalu berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut jin itu sebagai jawaban kepada Allah, "Ya Tuhan kami telah saling mendapatkan kenikmatan dari pihak lainnya." Jin-jin itu berhasil mendapatkan kenikmatan karena berhasil menyesatkan kami dengan bujukan-bujukan dan mengikuti kehendak hawa nafsu. Sebaliknya, kami pun merasa senang mengikuti mereka dan mendengarkan bisikan-bisikannya. Kami merasa leluasa bergelimang kelezatan di dunia. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa seluruh manusia senantiasa didampingi oleh jin dan setan yang berusaha membujuknya dengan bisikan yang mengajaknya pada kefasikan dan kedurhakaan kepada Allah, sehingga ia tidak menyadari bahwa hal itu adalah tipu daya dari setan. Makhluk halus itu selalu berusaha menyesatkan manusia kepada lembah kejahatan dan kebatilan. Sebagaimana kuman-kuman yang berusaha masuk ke dalam tubuh manusia untuk menimbulkan berbagai macam penyakit. Kuman-kuman itu mengetahui jalan-jalan untuk memasuki tubuh manusia dari lubang-lubang halus. Demikian pula setan mengetahui jalan masuknya ke dalam hati manusia sehingga manusia jatuh ke dalam lembah kesesatan tanpa disadarinya. Apabila ada kuman yang berhasil menyelinap ke dalam tubuh manusia, maka manusia yang lebih halus sifatnya dapat dipengaruhi makhluk-makhluk halus yang menjerumuskan kepada penyakit-penyakit rohani manusia. Orang-orang yang mengikuti ajakan jin dan setan itu berkata dengan penuh kesedihan dan penyesalan, "Ya Tuhan, sekarang waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami telah datang, dan setelah kami menerima kelezatan di duniawi karena mengikuti ajakan jin dan setan, dan kami mengakui dosa-dosa kami, maka kami berserah diri kepadamu untuk menerima hukuman-Mu yang seadil-adilnya." Perkataan mereka memperlihatkan kesedihan dan penyesalan mereka karena telah mengikuti ajakan jin dan setan. Dan mereka berserah diri kepada Allah yang mengetahui segala perbuatan mereka. Dalam ayat ini tidak disebutkan bahwa bagaimana jawaban jin dan alasan setan yang membawa kepada kesesatan itu. Tetapi dalam firman Allah lainnya yang ditunjukkan bahwa manusia dan jin yang menjadi korban, mereka saling bertikai, melepas tanggung jawab dan saling mengutuk satu sama lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun naru wa malakum min nasirin. Shadaqallahul azim. Kemudian pada hari kiamat nanti sebagian kalian akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka dan tidak ada penolong bagimu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 25. Sebagai jawaban atas keluhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Neraka tempat kamu berdiam dan kamu kekal di dalamnya kecuali Allah menghendaki lain. Segala sesuatu di bawah kehendak dan pilihannya, dan tidak ada yang mengetahui kehendaknya kecuali Dia sendiri, yakni Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui." Ibnu Abbas memahami ayat ini bahwa siapapun tidak patut turut mencampuri menentukan nasib seorang hamba, apakah ia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka, karena semuanya di bawah kekuasaan dan kehendak Allah. Kesimpulannya, yang pertama,
Semua orang mukallaf termasuk jin dan manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diperhitungkan amalnya. Yang kedua, orang-orang yang merasa dirinya disesatkan oleh jin dan setan lalu berterus terang kepada Allah tentang kesesatan yang disebabkan mengikuti ajakan jin dan setan, maka mereka berserah diri kepada Allah untuk menerima hukumannya. Yang ketiga, orang-orang yang disesatkan oleh jin dan setan masuk bersama ke dalam neraka ialah tempat tinggal yang sangat buruk. Dan yang terakhir, tidak patut seorang hamba Allah ikut campur menentukan nasib seorang hamba di akhirat yang sepenuhnya di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.